Juga saya tidak peduli, Denny ngomong gitu juga saya tidak peduli pada Denny-nya. Tapi karena yang dikatakan tuh info kredibel. Kalau yang terkait yang saya tweet, biarkan nanti saya sampaikan pada yang berwenang lah. Nanti kan ada pemeriksaan. Enggak, kalau saya pemilih legislatif terbuka, tertutup, miring atau tegak itu saya tidak peduli itu. Dengan kredibel ya dia punya kapasitas, dia bisa menganalisis, dia tahu bagaimana komposisi hakim, sering misalnya berdiskusi dengan saya dan saya tahu integritasnya, itu yang dimaksud dengan kredibel kan? Info kredibel, oke. Kalau info kredibel itu tidak ada lain kecuali di dalam MK. Kalau dari luar pasti tidak kredibel kalau orang luar. Oke. Pasti dalam MK. Memutuskan itu tidak menghalangi kami yang sering sidang-sidang di MK bisa melihat arah putusan. Maka yang saya suruh selidiki ke dalam kasus itu MK-nya. Saya datangin, saya cari. Ini tidak boleh MK masuk ke dalam putusan yang merubah sistem. Kalang kabut, lempar bola panas soal pemilu tertutup. Denny Indrayana dikulung mantan MK. Akhir-akhir ini pemilu tertutup menjadi sorotan publik dan media. Pasalnya adalah mantan Menteri era SBY dengan PD-nya menyebutkan mendapatkan bocoran mengenai pemilu 2024 yang akan diputuskan MK. Tidak tanggung-tanggung, bocoran tersebut menyatakan berstatus A1. Ini belum diputuskan, persidangannya masih berjalan. Kehidupan hukum kita, putusan pengadilan bisa menjadi info kredibel pasti dari dalam. Ya saya katakan kalau betul itu bocor itu salah. Yang salah satu yang membocorkannya di dalam. Saya tadi sudah kayak supaya diusut siapa di dalam yang suka bicara itu. Ya sih saya tidak apa-apa mau ngomong terbuka, tertutup, mendengar dari A, si B, tidak apa-apa. Saya suruh dia, kamu terus aja ngomong. Saya tadi telepon-teleponan. Terus aja, saya tidak ada marah sama kamu. Saya bilang, tanya aja sama Denny. MK itu sebenarnya nggak boleh loh bicara dengan orang luar tentang perkara sampai ada isu bocor, nggak boleh. Terserah, makanya saya suruh, bagi saya kalau info kredibel itu bukan hakim MK tapi bisa dari dalam MK. Saya dengar kesekjenan, kepaniteraan mau diperiksa. Tentu aja bocoran ini bikin heboh dong. MK belum keluarin keputusan resmi. Kalau Denny tahu dari siapa, saya tidak ingin tahu dari Denny. Pasti tidak akan buka. Pasti tidak bakal buka dia. Denny juga supaya menjelaskan bahwa itu benar dan itu nanti tentu akan terlihat dalam perjalanan waktu. Itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Jokowi melalui suatu rekayasa kekuasaan sehingga ada partai yang bisa naik 300%. Tapi Denny Indrayana dalam cuitannya dalam Twitter, dia dengan gagah berani mengatakan bahwa MK akan memutuskan proporsional tertutup. Dia harus tegas dan tidak boleh mendengar pendapat-pendapat di luar sidang. Bukan, masa Pak pendapat tidak dengar? Boleh, tapi kalau hakim dengarnya di ruang sidang. Yang aneh dari polemik tersebut adalah hanya Demokrat dan SBY lah yang merespon berlebihan pernyataan dari Denny Indrayana tersebut. Seakan semua sudah disusun rapi oleh Demokrat. Apabila Denny melempar isu, maka akan ditimbali oleh Demokrat dan SBY. Persoalan mengenai sistem pemilu 2024 yang akan dilakukan secara terbuka atau tertutup masih menjadi polemik di masyarakat. Terlebih adanya cuitan dari seorang Denny Indrayana soal putusan Mahkamah Agung akan mengubah pemilu legislatif menjadi sistem proporsional tertutup. Sebab menurut dirinya, informasi yang dia dapat bersumber dari pihak yang dapat dipercaya. Mahfud MD pun dengan keras membantah hal tersebut. Sebelumnya diketahui, Denny Indrayana pakar hukum tata negara memberikan klarifikasinya atas tuduhannya menyatakan dirinya membocorkan rahasia negara terkait putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu tertutup Selasa 30 Mei. Ada peristiwa pidana dalamnya, tentunya kita akan mengambil langkah itu. Terima kasih. Beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Dan yang kedua, apakah keputusan yang belum diambil itu
itu sudah pantas disampaikan seolah-olah keputusannya udah diambil. Karena informasi yang diterima dari Denny Indrayana katanya dari orang dalam, bukan hakim MK, dan dia sangat percaya. Jadi jangan apa yang menjadi pengalaman dari Pak Denny dalam pemerintahan sebelumnya, sepertinya kemudian terjadi di dalam pemerintahan saat ini. Bagaimana mungkin putusan yang belum dibacakan secara resmi oleh hakim MK, Denny Indrayana sudah tahu? Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, tak ada pembocoran rahasia negara sama sekali terkait pernyataan di Twitter seperti yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Dalam cuitannya pada hari Minggu 28 Mei, Denny menjelaskan bahwa MK akan memberikan keputusan, sehingga berarti keputusan tersebut memang belum diputuskan. Denny mengatakan, informasi tersebut didapatnya dari MK ataupun dari Hakim Konstitusi ataupun elemen lainnya. Keputusan tersebut merupakan rahasia dari MK. Denny menegaskan, ia sangat cermat dan berhati-hati dalam memilih frasa dalam penulisannya. Karena itu ia tidak menggunakan istilah A1 seperti yang dipakai Mahfud MD. Meski demikian, Denny menjamin informasi yang didapatnya sangat kredibel. Denny pun berharap dengan dirinya memunculkan isu ini, putusan MK soal sistem pemilu pada 2024 akan berubah atau berbeda. Lantaran pilihan sistem pemilu legislatif bukan mewenang proses adjudikasi di MK, namun di ranah proses legislasi di parlemen, open legal police. Sebelumnya, Denny Indrayana menuliskan di Twitter bahwa dirinya mendapatkan informasi soal putusan MK mengenai sistem pemilu 2024. Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD angkat bicara soal informasi dari pakar hukum tata negara Denny Indrayana soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait uji materi sistem pemilu. Menurut Mahfud MD, aparat kepolisian perlu memeriksa Denny Indrayana yang mengaku mendapatkan informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai. Info dari Denny ini akan jadi insiden buruk, bisa dikategorikan pembocoran rahasia negara. Polisi harus selidiki info A1 yang katanya menjadi sumber Denny agar tidak menjadi spekulasi yang mengandung fitnah. Kata Mahfud MD di Twitter pribadinya, @muhammadmahfudmd, Minggu 28 Mei. Mahfud menegaskan, putusan MK tidak boleh dibocorkan sebelum dibacakan. Menurut Mahfud, putusan MK tersebut menjadi rahasia terketat sebelum dibacakan. Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan mengetok palu vonis di sidang resmi terbuka, jelas Mahfud. Mahfud yang pernah menjabat sebagai ketua MK saja bahkan nggak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis selama menjabat. Mahfud juga mendesak MK agar menyelidiki sumber informasi dari Denny Indrayana tersebut. Saya yang mantan ketua MK saja tidak berani meminta isyarat apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya, pungkas Mahfud. MK, Mbah Kenton. Salam sukses.